Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai bisnis online di tengah pandemi COVID-19. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan situasi ekonomi selama masa pandemi COVID-19 dan mengenai bisnis online apa yang tepat digunakan di dalam situasi ini. Oleh sebab itu, mari kita mulai pembahasannya. Sekarang, mari kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu mengenai bagaimana dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui adalah bahwa COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan kita, tapi juga mengancam perekonomian kita. Contohnya seperti banyaknya kasus PHK bagi pegawai-pegawai di sejumlah perusahaan dan juga sejumlah toko yang sepi pelanggan. Untuk itu, perlu diperhatikan dampak-dampak dari COVID-19 sebagai berikut. Dampak pertama adalah di mana konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat yang menjadi jatuh cukup dalam. Hal ini berdasarkan dari sumber yang saya dapatkan. Berdasarkan sumber tersebut menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga atau daya beli merupakan penopang perekonomian sebesar 60%. Dengan adanya penurunan dari konsumsi atau pengeluaran rumah tangga untuk membeli sebuah produk ataupun jasa, ditambah kemampuan daya beli masyarakat yang semakin rendah, maka hal ini menyebabkan kondisi keuangan menjadi semakin mengkhawatirkan. Adanya penurunan konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat, maka akan menyebabkan menurunnya permintaan terhadap pasar. Lalu, adanya penurunan permintaan ini, maka akan menyebabkan beberapa sektor usaha menjadi semakin sepi karena tidak ada orderan dari pelanggan. Hal ini justru akan berakibat kurang baik bagi perekonomian di Indonesia, karena sektor usaha merupakan salah satu penunjang perekonomian di Indonesia yang cukup penting peranannya. Dampak kedua adalah investasi ikut lemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Situasi pandemi telah dengan jelas menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan, entah sampai kapan. Karena situasi ini, maka investor pun banyak menarik investasinya dan berpikir panjang untuk menyelamatkan aset yang dimilikinya. Hal ini juga berakibat kurang baik pada sektor usaha, di samping adanya penurunan permintaan atau demand. Dampak ketiga adalah harga komoditas semakin turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara menjadi terhenti. Di situasi yang sulit ini dan karena menurunnya tingkat permintaan, maka harga komoditas pun juga ikut menurun. Semakin rendahnya permintaan dari negara-negara pengimpor menyebabkan arus perdagangan menjadi terhenti. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana COVID-19 dapat mengancam perekonomian secara global? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, adalah bahwa COVID-19 ini dapat menurunkan permintaan terhadap pasar. Jika hal ini semakin lama berlangsung, maka hal ini dapat menghentikan laju ekonomi. Selain itu, di dalam situasi ini, investor ini pun berpikir untuk menarik investasi mereka, sehingga dengan melemahnya investasi, maka melemah juga sumber penghasilan suatu negara. Dan yang paling serius adalah semakin meningkatnya pengeluaran negara. Hal ini dikarenakan negara harus menutup biaya kerugian akibat virus COVID-19 seperti pembangunan rumah sakit, impor APD, obat dan peralatan rumah sakit, dan pemberian dana bantuan bagi masyarakat. Nah, sektor bisnis apa saja sih yang terdampak COVID-19? Sektor bisnis tersebut antara lain yang pertama adalah perhotelan dan pendidikan. Hal ini dikarenakan belum ada tamu yang mau menginap di hotel ketika masih rawan COVID-19 dan masih banyak siswa yang belum diperbolehkan untuk bersekolah atau berkuliah untuk menghindari pengumpulan massa. Yang ada saat ini merupakan sekolah secara online. Meskipun begitu, perekonomian dari sektor pendidikan masih tetap terdampak COVID-19. Yang kedua adalah perdagangan, jasa keuangan, dan money changer. Hal ini dikarenakan saat ini dilakukan pembatasan sosial antara penjual dan pembeli secara langsung, pembatasan antara sales dan nasabah, dan juga adanya pembatasan pihak asing yang mau masuk ke Indonesia. Yang ketiga adalah pusat kebugaran atau fitness. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan sosial dan adanya bahaya penularan virus melalui media peralatan fitness. Yang keempat adalah film, produksi TV seperti sinetron, dan juga konser. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan sosial di antara tim produksi, adanya penutupan bioskop, adanya pembatasan kerumunan massa, dan juga adanya ketetapan untuk bekerja dari rumah.
Yang kelima adalah dari sektor transportasi, otomotif, dan penerbangan. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan kontak fisik antara penumpang dan penumpang atau penumpang dan pengemudi, penurunan daya beli masyarakat, pembatasan operasional penerbangan, dan juga adanya pembatasan keluar masuk daerah untuk mencegah penularan virus COVID-19. Yang keenam adalah agen travel dan pariwisata. Seperti yang terjadi pada sektor penerbangan, sektor agen travel dan pariwisata pun terpaksa dihentikan dengan cara melakukan pembatasan keluar masuk daerah untuk mencegah penularan COVID-19 termasuk dari pihak asing. Yang ketujuh adalah barbershop atau usaha cukur rambut, salon, dan manufaktur. Hal ini dilakukan karena bisnis barbershop dan salon mengharuskan adanya kontak fisik dan rawan penularan COVID-19 melalui alat atau media yang digunakan. Selain itu, dalam bidang manufaktur, terjadi pembatasan jumlah pekerja yang diperlukan dalam proses produksi, serta adanya penurunan permintaan masyarakat sehingga menghambat kinerja dan arus kas yang masuk. Yang ke-8 adalah properti, konstruksi, dan pertambangan. Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat yang menurun sehingga menurunkan permintaan akan properti, adanya pembatasan jumlah pekerja dalam penyelesaian suatu produk, dan penurunan permintaan akan properti juga mempengaruhi laju dari sektor konstruksi. Selain itu, dengan adanya lockdown juga mempengaruhi produksi dari sektor pertambangan, ditambah permintaan yang semakin menurun. Yang ke-9 adalah event dan wedding organizer. Dengan adanya imbauan untuk tidak berkerumun, maka terjadi penurunan permintaan untuk menggelar suatu acara. Hal tersebut justru berpengaruh terhadap event dan wedding organizer yang saat ini masih sepi orderan. Yang ke-10 adalah mall dan restoran. Karena adanya imbauan untuk melakukan pembatasan sosial dan hanya stay at home, maka mall pun terimbas dampaknya. Mall-mall harus terpaksa ditutup. Begitupun dengan restoran, jumlah pengunjung yang datang semakin minim dan masyarakat menjadi suka untuk memesan makan secara online atau hanya datang untuk membeli makanan saja dan dibawa ke rumah. Dan yang ke-11 adalah bisnis kapal pesiar. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan sosial, maka kapal pesiar pun harus membatasi jumlah penumpangnya dan harus mendapatkan penurunan pemasukan. Nah, kalau begitu, apa sih yang harus dilakukan? Bagaimana cara untuk dapat bertahan secara ekonomi selama masa pandemi ini? Ya, dengan cara menabung lah. Tabungan dapat menjadi alat pertahanan kita ketika menghadapi krisis. Dengan menabung, kita dapat memiliki cadangan ketika hal yang tidak diharapkan terjadi. Seperti kita harus rajin minum obat dan vitamin untuk membentuk daya tahan tubuh yang tinggi, maka kita juga harus rajin menabung untuk membentuk daya tahan keuangan yang tinggi. Seperti kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan, maka juga sediakan tabungan sebelum krisis. Hahaha. Tapi apa? Cuma dengan tabung saja? Apa tidak ada cara yang lain? Ya pasti adalah. Kita juga dapat menghemat pengeluaran kita saat ini dan ciptakan peluang bisnis baru loh di tengah masa pandemi ini. Berikut ini beberapa peluang bisnis yang dapat diterapkan selama masa pandemi. Yang pertama adalah agrikultur atau pertanian dan peternakan. Mengapa dua sektor ini masih tetap dapat berjalan? Hal ini dikarenakan suplai atau pasokan makanan benar-benar diharapkan di tengah masa pandemi ini. Yang kedua adalah teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang kita ketahui adalah bahwa di tengah masa pandemi ini, kita dibatasi untuk tidak melakukan perkumpulan dan untuk tetap berada di rumah. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi seperti smartphone, laptop, media sosial, dan aplikasi virtual lainnya yang memudahkan kita untuk tetap berhubungan secara jarak jauh, maka hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di tengah masa pandemi ini. Yang ketiga adalah kesehatan. Nah, peluang bisnis ini yang sekarang menjadi incaran banyak orang. Bisnis ini meliputi fashion kesehatan seperti masker, face shield, dan sarung tangan, produk-produk kebersihan seperti hand sanitizer, disinfektan, dan wastafel portable, layanan medis, layanan konsultasi kesehatan secara online, suplemen kesehatan seperti jamu empon-empon dan jahe, madu, obat-obatan, dan multivitamin, supplier atau pemasok alat perlindungan diri bagi pekerja medis, peralatan olahraga dan kesehatan rumahan seperti barbel, treadmill, kursi pijat, termogan, termometer, tensi darah, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah jasa cuci atau laundry.
Jasa cuci ini bisa berbagai macam, seperti jasa cuci sepatu, tas, dan helm, ataupun jasa cuci pakaian seperti laundry. Hal ini dikarenakan karena di tengah pandemi COVID-19 saat ini, orang-orang menjadi terdorong untuk menjaga kebersihan tubuh maupun kebersihan barang yang mereka pakai, sehingga usaha jasa cuci dapat menjadi peluang yang menguntungkan. Yang kelima adalah bisnis makanan higienis dan consumer goods atau barang-barang konsumen. Bisnis makanan higienis ini meliputi seperti penjualan sayur, kebutuhan makanan pokok atau makanan jadi secara online. Bisnis catering makanan, bisnis cemilan atau kue, atau penjualan frozen food seperti kentang atau nugget yang biasanya dijual di Indomaret yang berada di dalam tempat pendingin tersendiri. Sedangkan bisnis consumer goods atau barang-barang konsumen merupakan barang yang sehari-hari kita pakai seperti sabun mandi, pasta gigi, deterjen pakaian, dan barang lain yang kita butuhkan sehari-hari, sehingga kita sering untuk melakukan belanja bulanan untuk membelinya. Oleh karena itu, dalam jual makanan higienis dan barang kebutuhan sehari-hari dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, apalagi kalau penjualan dilakukan secara online. Yang keenam adalah bisnis pulsa kuota internet dan konten hiburan. Bisnis pulsa dan kuota internet juga menjadi peluang yang menjanjikan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan dengan adanya imbauan untuk tetap berada di rumah, maka kebutuhan kita akan pulsa dan kuota internet menjadi meningkat untuk mengerjakan aktivitas kita sehari-hari atau mencari hiburan di YouTube. Sedangkan bisnis konten hiburan merupakan bisnis dengan menjual game atau permainan seperti PlayStation, laptop, ataupun permainan di HP, walaupun kebanyakan dapat di-download dari Play Store. Yang ketujuh merupakan bisnis jasa pengiriman barang dan jasa titip belanja. Hal ini bisa menjadi peluang bisnis baru bagi kita, terutama di saat orang-orang sedang tidak dapat keluar rumah. Walaupun jasa pengiriman barang masih tetap didominasi oleh Gojek atau Grab, tapi kita tetap dapat membuka jasa pengiriman barang pribadi dengan bermain di harga. Selain itu ada juga jasa titip belanja. Bagi orang-orang yang tidak dapat keluar rumah dan berusaha menghindari kerumunan, jasa titip belanja juga dapat menjadi peluang yang tepat. Hal ini dikarenakan dengan membuat jasa titip belanja, maka Anda dapat memperoleh keuntungan di mana orang-orang hanya akan membayar Anda berdasarkan belanjaan yang telah Anda belikan. Yang ke-8 adalah jasa rumahan. Jasa rumahan ini dapat berupa jasa servis AC, jasa servis laptop, jasa kebersihan rumah, ataupun jasa penyemprotan disinfektan. Hal ini dikarenakan jasa ini merupakan jasa yang sangat diperlukan di mana orang-orang tetap berada dalam rumah dan harus bekerja dari rumah. Yang ke-9 adalah keperluan produksi digital. Bisnis ini dapat mencakup jasa penglikanan, jasa edit foto, jasa edit video, jasa pembuatan website, jasa pembuatan software, kamera dan lighting dalam pembuatan video atau saat live streaming, atau jasa pemasar di sosial media. Bisnis ini mengharuskan Anda untuk memiliki kemampuan khusus yang berhubungan dengan dunia digital dan teknologi. Yang ke-10 adalah kelas atau konsultasi virtual. Dengan bisnis ini, Anda dapat memberikan pelatihan, pengajaran, ataupun konsultasi kepada pelanggan Anda. Anda yang sebelumnya merupakan seorang guru les, maka sekarang Anda dapat memanfaatkan kelas secara online. Selain itu, kelas online juga dapat berupa kelas yoga, zumba, senam, maupun pelajaran sekolah. Yang ke-11 adalah dengan menjadi dropshipper, reseller, atau seorang penulis. Jika Anda ingin menjual barang tapi tidak dapat memproduksinya sendiri, maka bisnis ini adalah solusinya. Bisnis dropship merupakan suatu bisnis di mana Anda harus mencari pemasok produk Anda, dan selanjutnya Anda menawarkan produk Anda dari pemasok Anda terhadap konsumen. Di sini Anda hanya memberikan modal awal terhadap pemasok terlebih dahulu dan menetapkan harga dari produknya. Jika konsumen bersedia membeli, maka konsumen akan membayar sesuai harga yang Anda tetapkan dan untuk mentransfernya langsung ke dalam rekening Anda. Produknya akan dikirim oleh pemasok itu sendiri. Sedangkan reseller merupakan bisnis di mana Anda membeli sejumlah produk terlebih dahulu dari penjual dan Anda dapat menjual produk tersebut kembali dengan harga yang Anda tetapkan. Selain itu, ada juga bisnis affiliate marketer yang merupakan bisnis di mana Anda berusaha untuk menjual barang dari seorang produsen. Di sini Anda berperan seperti makelar. Anda akan diberikan komisi oleh produsen untuk setiap produk yang berhasil Anda jual. Di sisi lain, dengan menjadi penulis blog ataupun buku, jika Anda mempunyai kemauan atau kemampuan untuk menulis, maka hal tersebut juga menjadi kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan keuntungan di tengah masa pandemi ini.
Selain itu, Anda juga dapat memanfaatkan peluang dengan membuat jenis bisnis yang bertemakan COVID-19, seperti pembuatan pernak-pernik berbentuk COVID-19 ataupun pembuatan baju yang bertuliskan imbauan di tengah masa pandemi, seperti awas jaga jarak, aku lebih senang di rumah, atau happy holiday at home. Yang terakhir adalah bisnis online. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut. Apa itu bisnis online? Bisnis online merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet. Menjalankan bisnis online memerlukan media online seperti website, blog, ataupun media sosial sebagai warna berbisnis. Media online ini dapat diakses dari smartphone, laptop, ataupun tablet. Dengan ini, maka aktivitas pemasaran, pemesanan, transaksi, pembayaran, konfirmasi, konsultasi, semua kini dapat dilakukan secara mudah dengan online. Jenis-jenis bisnis online. Bisnis online sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu marketplace, online shop, dan e-commerce. Marketplace adalah sebuah website atau aplikasi yang menghubungkan seorang penjual atau pembeli melalui sebuah platform. Jadi di sini marketplace hanya berperan sebagai perantara yang menjadi penghubung seperti sebuah pasar yang menyediakan berbagai macam pedagang sehingga pilihan pembeli semakin beragam. Contoh dari marketplace adalah seperti yang telah kita ketahui, yaitu Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli.com, Lazada, dan JDID. Jenis kedua yaitu online shop atau toko online, merupakan tempat di mana terjadinya suatu transaksi penjualan barang atau jasa di internet. Berbeda dengan marketplace yang merupakan sebuah penghubung saja. Di sini Anda sendirilah yang berperan sebagai penjual. Anda sendiri yang melakukan pemasaran dan promosi bagi produk-produk Anda. Online shop tidak hanya melalui website saja, tapi juga dapat melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Sedangkan e-commerce hampir sama dengan online shop, tapi di sini e-commerce hanya mengandalkan website khusus yang didesain oleh orang tertentu dan perlu untuk mengeluarkan biaya. Manfaat dari bisnis online selama masa pandemi. Manfaat pertama adalah kemudahan akses. Dengan ini, maka orang tidak akan perlu keluar rumah untuk membeli barang, karena Anda sendirilah yang nanti akan mengirim barang kepada mereka. Dan kemudahan akses ini, justru pembeli Anda akan semakin banyak. Manfaat kedua adalah lebih hemat biaya. Dan melakukan bisnis online, maka Anda tidak perlu repot-repot mengeluarkan biaya penggunaan tempat untuk berjualan. Cukup gunakan HP Anda, dan Anda dapat menunggu orderan sambil bersantai di rumah. Manfaat ketiga adalah produk yang bersifat fleksibel. Di sini Anda menjual berbagai jenis barang yang bisa dilakukan dengan bisnis online model afiliasi. Dengan ini maka pilihan produk Anda menjadi banyak dan semakin memperluas pangsa pasar. Manfaat keempat adalah jangkauan lebih luas, di mana Anda bisa saja mendapatkan pembeli yang lebih banyak, karena dengan media online maka akan semakin banyak yang mengetahui mengenai produk Anda dan akhirnya mau membeli dari Anda. Manfaat kelima adalah transaksi keuangan yang lebih cepat, di mana di sini Anda dapat menerima pembayaran hanya dengan transfer uang, OVO atau GoPay, sehingga pembeli tidak perlu mendatangi Anda secara langsung dan tetap berada di rumah. Manfaat keenam adalah tidak memerlukan banyak pekerja, di mana di tengah pandemi ini orang-orang diharuskan bekerja dari rumah dan akhirnya jalannya bisnis Anda seperti biasanya dapat terganggu. Oleh karena itu, dengan bisnis online, maka Anda dapat mengurangi jumlah pekerja Anda karena Anda dapat menawarkan produk Anda dan terima transaksi sendiri jika Anda yang mengoperasikannya. Dan manfaat terakhir adalah modal yang kecil, karena dengan bisnis online ini, Anda hanya membutuhkan smartphone atau laptop dan koneksi internet sehingga dapat menghemat pengeluaran Anda dalam situasi pandemi. Bisnis online apa yang sangat dibutuhkan dalam masa pandemi? Jawabannya adalah all you can sell, atau semua barang yang dapat Anda jual. Anda dapat menawarkan barang jenis apapun kepada pelanggan Anda, seperti makanan, pakaian, kosmetik, sepatu, tas, pernak-pernik secara online. Tapi dari saya pribadi, sebaiknya Anda lebih menjual terutama yang berhubungan dengan makanan, masker, hand sanitizer, jamu, obat, multivitamin, alat-alat olahraga dan kesehatan yang benar-benar dibutuhkan di tengah pandemi ini.
Cara mengaplikasikan bisnis online melalui berbagai platform atau media sosial. Di sini saya tidak akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara mendaftar akun ataupun cara berjualan dengan menggunakan berbagai platform di bawah ini, karena saya yakin Anda sudah tahu caranya. Yang ingin saya bagikan adalah tips sukses berbisnis melalui berbagai platform-platform tersebut. Yang pertama adalah dengan menggunakan media marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan Blibli.com. Yang pertama harus Anda lakukan adalah dengan menciptakan toko dan gambar yang Anda jual dengan semenarik mungkin. Ciptakan gambar produk yang dapat menarik perhatian orang, seperti melakukan editing kecerahan, warna kontras. Pokoknya buat gambar produk Anda sejelas mungkin, dan kalau bisa tunjukkan sebagian besar sisinya agar calon pembeli Anda dapat dengan mudah menilainya. Yang kedua adalah buatlah judul dari produk Anda dan mencakup banyak kategori. Saya berikan contoh seperti sepatu hitam bercorak bermerek Adidas. Jangan hanya tulis sepatu hitam bermerek Adidas, tapi juga tambahkan sepatu hitam bermerek Adidas, garis bawah atau underscore sepatu sporty, underscore sepatu Adidas, underscore sepatu baru, underscore produk fashion remaja. Dengan ini maka calon pembeli dengan mudah akan selalu menemukan Anda menggunakan kata kunci yang mereka temukan. Yang ketiga adalah berilah produk dengan harga yang tepat. Ketika memberikan harga janganlah sembarang, tapi liriklah dulu penjual lain yang menjual produk yang sama dengan Anda dan ia memberikan harga berapa. Dengan cara demikian, Anda mungkin dapat menawarkan harga yang lebih murah ataupun dapat menawarkan harga yang sama dengan sedikit penambahan kualitas. Yang ketiga adalah gunakan strategi coret harga. Hal ini untuk memberikan kesan bahwa Anda telah memberikan potongan bagi produk Anda sehingga akhirnya para calon pembeli menjadi tertarik. Dan yang terakhir di sini adalah jadilah penjual yang dapat merespon pembeli dengan cepat. Jangan biarkan mereka beralih ke pihak lain, karena siapa cepat ia akan dapat. Yang perlu diperhatikan dalam marketplace adalah jumlah pengguna atau pembeli yang tetap sama hampir setiap tahun, sedangkan jumlah penjualnya semakin bertambah. Dalam hal ini maka kemungkinan barang yang Anda jual harganya dapat semakin menurun karena persaingan yang semakin besar. Selanjutnya, cara sukses berjualan di online shop atau media sosial. Nah, ini merupakan platform yang paling banyak digunakan oleh para penjual di bisnis online seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Terutama dalam Instagram yang telah memiliki banyak online shop atau all shop. Yang perlu diperhatikan dari setiap platform media sosial Anda dalam memasarkan produk adalah mengenai konten yang Anda ciptakan mengenai produk Anda. Konten ini dapat terdiri dari gambar atau video, status atau caption mengenai produk Anda, dan chatting baik secara pribadi maupun grup. Dalam penjualan secara online shop di media sosial, maka hal utama yang harus Anda perhatikan adalah apa produk Anda. Saran saya, jualah produk yang saat ini sedang laris di pasaran. Anda dapat melakukan riset, misal ketika masa lebaran, Anda dapat berjualan kurma, ataupun ketika hujan, Anda dapat menjual jas hujan. Setelah itu, Anda dapat menentukan kepada siapa Anda akan menjual produk Anda. Jika Anda telah memiliki produk sendiri yang telah produksi, maka langsung saja Anda menentukan kepada siapa Anda akan menawarkan produk Anda. Setelah itu Anda dapat menentukan harga dari produk Anda. Sekali lagi, berhati-hati dalam menentukan harga. Lihatlah dahulu pesaing Anda, baru pasang harga yang sesuai. Setelah itu tentukan, mengapa orang-orang harus beli dari Anda, mengapa toko online Anda sangat istimewa, hal apa yang Anda berikan dibandingkan dari pesaing Anda. Setelah itu, Anda dapat menentukan mengapa Anda merupakan orang yang dapat dipercaya, bukti dan jaminan apa yang dapat Anda berikan kepada konsumen Anda. Setelah itu, yang terakhir adalah tentukan mengapa orang-orang dapat membeli dari Anda sekarang, mengapa harus saat ini, mengapa tidak bisa besok. Nah, ini merupakan cara umum ketika harus menjual di dalam media sosial. Ketika dispesifikkan terhadap ketiga jenis media sosial di atas, maka juga ada pembedaan dalam cara. Dalam Facebook, Anda dapat terlebih dahulu melakukan interaksi dengan calon target Anda. Kepada teman-teman Anda, yang paling penting calon pembeli itu tahu siapa Anda. Setelah itu Anda dapat berbanyak sharing, berbanyak cerita, berbanyak testimoni di status Facebook Anda. Setelah Anda melakukan sharing, maka secara perlahan Anda dapat memasukkan promosi produk seolah-olah Anda menyarankan produk, padahal niat Anda adalah untuk menjual produk itu sendiri. Hal ini penting
karena biasanya para calon target Anda akan selalu menghindari promosi yang Anda lakukan. Selain itu, Anda dapat memanfaatkan fitur untuk membuat fanspage, bergabung dengan grup pencinta produk tertentu untuk menawarkan barang Anda, ataupun dengan menggunakan pengiklanan seperti Facebook Ads. Hal ini pun dapat diterapkan di WhatsApp, di mana Anda dapat juga melakukan promosi secara halus terhadap daftar kontak Anda. Ataupun jika Anda ingin melakukan promosi secara langsung tanpa basa-basi, adalah pastikan bahwa Anda telah berpromosi kepada orang tertentu yang membutuhkan produk yang Anda tawarkan, atau orang-orang tersebut sebelumnya telah mengenal Anda. Karena Anda dapat laris manis di WhatsApp, sebelumnya Anda harus memiliki daftar kontak yang banyak, agar kemungkinan terdapat peminat produk Anda. Selain itu, di Instagram Anda juga dapat melakukan penawaran yang sama seperti di Facebook atau di WhatsApp. Anda juga dapat menambahkan banyak fitur dalam Instagram, seperti upload gambar, upload video, IGTV, Instastory, IG Live, hashtag, dan masih banyak lagi. Di sini yang terpenting adalah Anda tahu target pasar Anda tahu apa keluhan mereka, Anda tahu apa kebutuhan mereka, Anda tahu bagaimana cara Anda berpromosi, Anda tahu cara mengubah pengunjung toko online Anda menjadi pembeli. Untuk memperluas jangkauan Anda dapat menggunakan jasa teman untuk juga ikut menawarkan dan menjual produk Anda kepada pihak lain. Kalau di Instagram, Anda dapat minta tolong teman Anda yang memiliki jumlah follower lebih banyak untuk juga memasarkan produk Anda di akun Instagram mereka. Selain itu, Anda juga harus tetap dapat mempertahankan konsumen lama Anda. Bangun kedekatan dengan mereka, ciptakan loyalitas dari mereka agar mereka tidak berpindah ke toko online lain. Anda juga dapat belajar bagaimana menulis caption atau status dengan teknik copywriting. Seperti contohnya, Anda dapat menulis caption di Instagram dengan cara cukup panjang yang di dalamnya berisi cerita dan persuasi konsumen untuk membeli produk Anda. Untuk hasil yang maksimal, Anda dapat memasarkan di berbagai macam media sosial sekalipun. Anda juga mulai dapat memasarkan produk Anda di TikTok, karena TikTok masih booming hingga saat ini dan pangsa pasarnya cukup besar. Cara sukses berjualan di e-commerce. Ini khusus bagi Anda yang telah memiliki website bagi produk Anda sendiri, dan di dalam website tersebut Anda langsung dapat melakukan transaksi dan pembeli Anda. Yang pasti adalah website Anda harus relevan dengan produk yang Anda tawarkan dan dibuat dengan visual yang semenarik mungkin. Terapkan SEO atau Search Engine Optimization. Tapi ini tidak saya sarankan karena biaya mahal. Bagi yang belum tahu apa itu SEO, yaitu SEO merupakan optimasi agar website Anda selalu dapat ditampilkan dalam posisi teratas dari hasil pencarian Google. Saya lebih sarankan Anda untuk menaruh link website Anda untuk juga berada di akun sosial Anda atau akun toko online Anda di media sosial. Yang terakhir, jika Anda mampu menggunakan pengiklanan, maka Anda dapat menggunakan media pengiklanan di Google, yaitu Google Ads. Ini saya sarankan bagi Anda yang ingin hasil optimal bagi website Anda dan Anda mampu untuk melakukannya. Sekian pemaparan dari saya. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.